Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang akan Allah SWT, pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa menjalankan perintah kita kepada Allah, kewajiban salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Majelis ilmu adalah juga disebut atau bagian dari majelis zikir, karena di dalamnya juga disebut asma Allah. Tetapi keutamaan majelis ilmu ini lebih tinggi dibandingkan dengan majelis yang sekedar hanya wirid, ya. Jadi ada majelis zikir, zikir itu ada wiridan, ada macam-macam, ada termasuk di situ adalah majelis ilmu. Nah, majelis ilmu ini tingkatannya lebih tinggi. Kita tahu orang zikir itu mengetahui manfaat dan pahala zikir karena dari ilmu, ya. Sehingga kenapa dia mau berzikir, ya karena sebelumnya dia mesti tahunya dari ilmu. Maka majelis ilmu itu nilainya luar biasa tinggi. Kita bisa sholat, tahu bacaan sholat, itu juga karena majelis ilmu. Kita beradab, kita melakukan muamalah, itu juga dari majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu ini level tingkatannya sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Barang siapa memudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga. Itu dari Rasulullah SAW. Nah, kita kemarin sampai hadis nomor berapa tuh? 20 ya? Sekarang 20 ya, beda nomornya ya, atau 19? Oh belum, sebelumnya malan, sebelumnya 16 ya, betul. Yang sholat bardain, ya. Baik, kita masuk ke hadis nomor 17. As-sabi'a asyara, yang ke-17. Anhu darinya, dari Abi Musa al-Asy'ari, ya. Qala, beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marido, ketika seseorang, idza maridul abdu, ketika sakit seorang hamba, au safaro, atau sedang safar dalam keadaan musafir, kutiba lahu, dicatat atau ditetapkan lahu baginya, yakni pahala, mislu semisal ma, apa yang kana ya'malu, apa-apa yang adalah dia amalkan, mukiman dalam keadaan mukim, yakni tidak safar, sahihan dalam keadaan sehat, yakni tidak sakit. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Ini keutamaan istimror. Istimror, istiqomah, ya. Istimror itu melakukan amalan berulang terus menerus, rutin, ya, rutin, berulang-ulang. Nah, sampai pada satu ketika apa yang sudah rutin itu tiba-tiba tidak dikerjakan karena pertama sakit, kedua safar. Nah, ini kok safar termasuk? Iya. Lah, apa pas safar tuh kita nggak bisa melakukan yang biasanya? Nah, ini kondisinya beda-beda. Tapi orang safar itu biasanya melakukan hal-hal yang memang tidak biasa dilakukan ketika mukim. Ya, entah itu dia dagang, entah dia bisnis, entah itu dia ada urusan, mesti
24 jamnya itu berubah. Nah, kalau di rumah kan mungkin itu pagi bangun ya siap-siap kantor apa dan lain sebagainya. Tapi begitu nanti safar beda, ya beda. Ya kayak kemarin orang pulang kampung misalnya, biasa di rumah misal ini ya, di rumah rutin sebelum tidur tuh baca surat Al-Mulk misalnya, ini ya rutin ya, rutinitas macam-macam ya. Sebelum tidur baca surat Al-Mulk atau malam itu baca surat Al-Mulk. Terus kebetulan malam Jumat gitu ya, malam Jumat baca surat Al-Kahfi atau surat Yasin atau yang lainnya yang biasa jadi wiridnya ya, jadi hizibnya, hizib atau wiridnya. Nah sehari-hari begitu tiba-tiba pulang kampung ya, lebaran, salaman-salaman atau ya ada acara lah, kegiatan, itu biasanya berantakan itu ya. Tiba-tiba ini Jumat ya, waduh belum Al-Kahfi tadi, wah ini udah masuk Kamis ya, itu tiba-tiba kelewat gitu ya. Ya karena safar tuh kan begitu. Atau tiba-tiba karena ini urusan bisnis apa tiba, wah ini udah pagi ya, semalam lupa belum baca ini, belum baca itu karena kecapean dan sebagainya. Makanya di sini safar itu bagian jadi dari sesuatu yang menyebabkan orang yang biasanya kerjain tidak dikerjain. Ya. Ketika mukim. Nah, yang seperti itu ketika kita sudah rutin ya, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun ketika safar itu karena kelelahan, karena urusan dan sebagainya, hal yang rutin itu tertinggal ya, itu bisa dia bisa apa namanya dia dapatkan pahalanya. Jangankan safar ya, nanti ada keterangan yang lainnya itu bahkan ketika tertidur. Ini kalau sudah rutin tadi itu biasanya baca surat apa sebelum tidur, udah ngantuk banget kebablasan gitu ya, sampai pagi walah semalam nggak ngerjain ini, itu tetap pahalanya diberikan sempurna. Nah apalagi di sini idza marido al abdu au safaro, sakit ya jelas sakit masuk ICU nggak sadar, pingsan atau terlalu lemah ya, sehingga amalan-amalan yang biasa dikerjakan tidak dikerjakan. Bahkan salah satu tafsir di surat Atin ya, di surat Atin itu di sana disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa ya ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun wa wiru mamnun. Itu maksudnya manusia itu diciptakan dalam keadaan sebaik-baik bentuk ya. Nah sebaik-baik bentuk yang dicapai manusia itu adalah usia muda ya. Usia muda itu sebaik-baik tenaga, sebaik-baik wujud ya, giginya pas lengkap-lengkap ya. Kalau bayi kan belum ya. Kalau pas muda tenaganya ini kan lengkap semua, nanti tua merateli lagi kayak bayi gitu ya. Nah itu jadi ada urutannya dari bayi gitu ya. Nah sebaik bentuk itu adalah ketika muda ya. Tapi kemudian sumarodatahu asfala safilin, Allah jadikan dari apa penciptaan yang terbaik tadi melemah. Asfala safilin itu maksudnya usia tua ya, usia tua, sehingga yang ngaji dulu rok itu jelas gitu ya, sekarang rok saja udah beda udah gak bisa geter lagi gitu ya. Itu karena usia gitu kan. Makhrot-makhrotnya sudah berantakan. Ini kalau bilang tok bo gitu kan, lidahnya nempel gigi aja, giginya udah nggak ada, gimana mau nempel gitu. Nah itu makhrotnya jadi nggak benar. Nah hal-hal seperti itu tidak mengurangi pahala sama sekali ketika dia lakukan semuanya itu waktu masih muda, itu istiqomah ya, sehingga falahum ajrun wa mamnun, bagi mereka itu pahala yang tidak terputus walaupun ketika sudah sepuh. Ini salah satu, kita belum mengalami sepuh ya, sebagiannya mungkin sudah ya, tapi kita bisa bayangin ketika sepuh itu mungkin memori hilang ya. Dulu hafal surat ini lupa, baca deh artinya nggak pakai kacamata dia nggak ngeliat lagi, bahkan sudah bantu kacamata aja masih wah digini-gini dilap-lap ganti kacamata berulang kali, nggak cocok juga. Bukan masalah kacamatanya nggak cocok, memang matanya sudah
susah dikoreksi gitu ya. Nah, kalau sudah begitu masih mending masih punya hafalan ya, diam nih sambil merem pun juga Bismillahirrahmanirrahim. Enggak punya hafalan, baca juga burem ya. Dulu biasa pagi 2 lembar 3 lembar, terus tiba-tiba baca waduh susah banget gini-gini, atau udah kena ya penyakit yang akhirnya nggak bisa lihat sehingga amalannya terhenti. Nah, dalam kondisi seperti itu sumarodatna asfala safilin, itu maksudnya jatuh pada kondisi di mana fisiknya itu tidak bagus lagi, itu falahum ajarun wairu mamnu, bagi orang-orang yang ilaladina amanu, cara orang beriman yang istiqomah itu dalam kondisi tidak bisa lagi ngaji, tidak bisa lagi berdiri sholat, harus pakai kursi dan sebagainya. Ketika masih kuat biasa berdiri, terus tidak kuat terus duduk, itu pahalanya akan dikasih sempurna sebagaimana sholat berdiri. Ya, karena apa namanya, ini keluasan maha belas kasihnya Allah. Ya, makanya ketika masih kuat-kuat, masih muda, usahakan ada amalan istiqomah yang kita kerjakan, sehingga ketika semua potensi alat indera kita itu dicabut satu persatu oleh Allah, pendengaran, penglihatan, kekuatan kaki, tulang dan sebagainya itu satu persatu hilang, terus bisanya ya cuma nyender, apa zikir atau apa, ya sholat pun juga duduk atau baring, itu pahala harian itu masih diantar secara sempurna. Itu kita berharap seperti itu, Allahumma amin. Selanjutnya hadis nomor 18. Asamina syara an Jabir, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah, tiap-tiap kebaikan, tiap-tiap hal yang ma'ruf, ya, yang baik, itu adalah shadaqatun, merupakan sedekah. Rawahul Bukhari warawahu Muslim, dan juga meriwayatkannya Imam Muslim min riwayati Huzaifah radhiyallahu anhu. Jadi ada riwayat yang lain dari Imam Muslim, tapi perawinya Huzaifah, bukan Jabir. Ya, kalau dari Imam Bukhari perawinya adalah sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Jadi yang namanya sedekah, semua hal yang baik itu dikatakan sebagai sedekah, sehingga jangan dipersempit hanya urusan memberi sesuatu. Ya, memberi sesuatu itu uang, barang, harta, ya itu juga sedekah. Tetapi kullu ma'ruf, yang baik-baik, itu pokoknya masuknya kategori sedekah. Sehingga ada orang-orang kaya yang biasa sedekah banyak, itu orang miskin pada bukan iri ya, tapi ya ada rasa pengen gitu ya. Ya kalau bahasa Arabnya ya hasad gitu, hasud atau iri gitu ya. Irinya tuh iri baik, iri yang dibolehkan, ya ini lihat ada orang beramal terus pengen, tapi nggak mampu gitu ya, karena nggak punya. Nah, ini Nabi dilapori, ya Rasul, orang kaya itu sholat, kami sholat, orang kaya puasa, kami puasa, tapi orang kaya sedekah kami nggak bisa gitu ya. Ya sudah, Nabi kemudian mengajari, maukah saya ajari kalian sesuatu yang bisa menyamai amalannya orang kaya? Oh, mau sekali gitu. Lantas apa? Ya diajari habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33, terus ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Itu udah, kamu sama pahalanya dengan orang-orang yang kaya yang sedekah. Artinya apa? Walaupun amalannya bacaan, tapi bacaan itu sudah dianggap sebagai hitungan sebagai apa? Sedekah. Makanya kan ada kulut takbir sedekah, nanti di hadis-hadis berikutnya ya. Semua kebaikan itu dianggap sedekah, bahkan termasuk senyum di hadapan saudaranya itu juga sedekah. Nah, sehingga batasan sedekah itu ya pokoknya yang ma'ruf, yang dikenal baik dalam agama, itu semuanya bentuk sedekah. Berikutnya atas yang asyara, yang ke-19. Anhu, darinya, dari Jabir juga radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mamin muslim, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharshan, yang dia menanam satu tanaman, ila, kecuali, karena adalah ma, apa yang ukila, dimakan,
minhu darinya, dari tanaman tersebut, lahu baginya, bagi si penanam itu sodakotan, masuk pahala sedekah yang dimakan dari tanaman tersebut. Wa masuriko, dan apa yang dicuri minhu dari tanaman itu, lahu sodakotan, buat si penanamnya itu dianggap sebagai sedekah. Walayar zauhu ahadun, ya, tidaklah mengurangi atau mengambil dari seseorang ila kana lahu sodakotun, kecuali adalah bagi si penanam itu sedekah. Ya, ada ngambil, ngurangi apa, ya memanfaatkan gitu ya, itu bagi orang yang nanam itu dianggap sebagai sedekah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain baginya, fala yahrisul muslim, maka tidaklah menanam seorang muslim horsan, satu tanaman, faya kula minhu insanun, dan maka makan darinya itu manusia, wala dabatun, dan tidak pula binatang melata, wala tairun, dan tidak pula yang terbang, ya. Jadi baik manusia yang melata itu kambing, ulat, atau mungkin serangga-serangga yang melata gitu ya, atau yang terbang ya, serangga yang terbang, burung dan lain sebagainya, wala tair ya, ila kecuali kana lahu, bagi si penanamnya itu sodakotan, menjadi sedekah, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, selama tumbuhannya masih belum dicabut atau belum hancur, itu jadi sedekah terus gitu ya, tidak pernah terhenti. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain ya, bagi beliau juga, ini riwayat Imam Muslim ya, la yaghrisul muslim warsan, tidaklah menanam seorang muslim satu tumbuhan atau tanaman, wala yazra'u, dan tidak pula ya bercocok tanam zar'an, dengan tumbuhan cocok tanam, satu ladang, satu sawah gitu ya. Fayakula minhu insanun, maka memakan dari tanamannya itu manusia, wala dabbatun, dan tidak pula binatang melata, wala syai'un, dan tidak pula segala sesuatu, ila kecuali kanat lahu sodakotan, adalah baginya itu sebagai sedekah bagi penanamnya ya. Warawayahu jami'an, dan keduanya meriwayatkan semuanya min riwayati Anas radhiyallahu anhu, dari riwayat Anas radhiyallahu anhu, qauluhu yarzauhu ya, perkataan yarzauhu itu yang kusuhu, menguranginya, di manusia ngurangi, ngambil gitu ya, itu menyebabkan berkurangnya tanaman itu dianggap sebagai sedekah. Nah, ini fadilah menanam ya, fadilah menanam ini luar biasa, jadi jangan dianggap sepele, karena ternyata tanaman itu menempel semua hasilnya itu kepada si penanam ya, kepada si penanam. Lah nanam dimanapun ya, dimanapun. Di sini tidak disebutkan barang siapa menanam di tanahnya sendiri, enggak. Pokoknya nanam gitu ya. Ada acara kerja bakti nih, pohonnya dari Pemda gitu ya, terus nanam kemana ya, pinggir jalan, ya udah tanam aja gitu ya. Jadi yang nanam siapa gitu kan, ya kita ikut nanam, ya itu dapat pahalanya ya, dapat pahalanya. Jadi tidak disarankan tanah kita, tanah siapa, oh enggak ya, tanah milik pemerintah kita tanami gitu ya, enggak apa-apa. Nah, manfaatnya apa? Kalau di sini manfaat sedekahnya itu buah, padahal manfaatnya tidak selalu buah, tapi apa? Keteduhan ya, jadi tempat berteduh. Nah, Nabi itu menyebut bahwasanya Allah itu melaknat, ini sampai laknat ya, laknat itu keluar dari Allah untuk urusan yang mungkin buat kita ini bukan laknat. Misalnya ada orang mencaci maki masjid, atau masjid dikotori apa, bukan kayak gitu. Jadi dalam Bulughul Maram kita pernah belajar hadisnya, ada orang yang dilaknat oleh Allah ya, yakni siapa? Orang yang buang air
ya, di tempat berteduhnya orang, gitu ya. Jadi tumbuhan itu, ya, salah satu yang bisa diambil manfaatnya apa? Keteduhan. Ya, jadi pohonnya gede gitu kan banyak tuh di banyak lokasi itu, di bawahnya ada warung kah, ada tukang cukur kah, ada kadang-kadang dulu ya gitu, terutama zaman-zaman dulu itu ada terminal atau apa, pohon gede itu pada mangkal apa, nah itu orang berteduh di situ. Ya, pokoknya kalau ada tempat teduh, biasanya orang suka ngumpul terus ngeriung bikin apa. Nah, salah satu laknat itu muncul kepada orang yang buang airnya itu di situ karena ganggu, ya. Nah, jadi laknat, jadi laknatnya bukan misalnya mencaci maki nabi, mencaci maki Allah, enggak, itu cuma kencing, tapi di tempat yang orang biasa ngumpul, di tempat yang teduh kayak gitu. Nah, berarti apa? Bagaimana orang yang bikin tempat itu teduh itu mesti pahalanya juga besar, sebagaimana orang kalau mengganggu orang-orang yang berteduh di situ dilaknat, ya, dilaknat. Bikin tidak nyaman orang itu dilaknat gara-gara kencingnya atau BAB, wah ini apa nih, berak apa gitu-gitu ya, itu masalah gitu ya. Makanya menanam itu manfaatnya banyak. Jadi kalau bayangan kita di sini kan menanamnya hanya tanaman produktif, misalnya mangga atau apa diambil buahnya. Tapi manfaat tanaman itu tidak hanya buah, tapi juga keteduhan. Nah, tapi kalau yang dibahas di sini memang buahnya, gitu ya. Contohnya yang dicuri, ya kita kan kadang-kadang wah ini mau panen loh, mana habis gitu ya, dicuri orang. Itu sedekah. Tetapi kita nggak ikhlas, mana ada orang dicuri kelas ridho, nggak ada. Ya namanya curi itu mesti kesel, tapi dikasih pahala. Keselnya itu dikasih pahala, ya, oleh Allah dengan pahala sedekah. Ya mesti dongkol, semua orang dicuri itu mesti dongkol. Tapi kehilangannya itu dikasih pahala gitu loh. Nah kemudian yang dimakan binatang, mau binatang kadang-kadang apa, kelelawar, ya apa orang bilang codot atau apa gitu ya, binatang-binatang malam, bisa juga semut, bisa juga hama, bisa juga kadang-kadang orang mau panen dimakan wereng, ya. Wah ini jadi habis ini, ada yang mau panen padinya utuh tapi begitu dipencet nggak ada isinya, gara-gara apa, dihisap belalang ketika masih apa, padinya suka ada yang masih muda itu kan kayak susu, ya kayak susu, jadi kalau di pencet itu putih kayak susu. Jadi nah yang kayak gitu-gitu kalau ada belalang ya dulu kan itu habis itu. Tapi bulir padinya itu masih apa namanya, masih utuh. Jadi ketika dipanen ya nggak ada isinya ya, karena ketika masih muda dihabisi sama toir. Toir itu semua yang terbang ya, belalang termasuk burung itu ngisepin itu. Ya gak jadi panen. Iya, cuma dihitung sebagai sedekah. Nah makanya kadang-kadang ada yang orang, tapi ini refleksi ya, bukan nuduh ya, refleksi ke orang, ini kok panen gagal, ya mungkin teguran dari Allah, kita kurang sedekah, ya akhirnya diambil secara apa, paksa. Kadang-kadang suka gitu. Jadi tapi ini refleksi ya, boleh kita istilahnya muhasabah, tapi jangan nuduh orang, ya jangan nuduh orang, misalnya wah syukurin orang panennya gagal gara-gara kurang sedekah nih mesti, jangan, itu namanya nuduh ya. Tapi kalau untuk refleksi ke muhasabah diri, ya Allah mau panen tinggal sehari aja habis, gimana itu ya, jangan-jangan saya kemarin kurang sedekahnya akhirnya diambil paksa gitu ya. Mudah-mudahan ini nutup lah, jadi tidak lagi dinuntut di akhirat gara-gara kemarin kurang sedekah, gitu aja paling doanya gitu ya. Tapi jangan terus orang lain ikut-ikutan mempoles, oh iya kamu nih kurang sedekah, malah lain kali yang ini, wah itu malah sudah kena musibah, disalah-salahin gitu ya. Kemudian juga binatang yang lain, artinya bukan hanya hama gitu ya, binatang melata itu macam-macam gitu, ulet atau hal-hal lain. Nah makanya menanam itu hal yang sangat-sangat utama, sehingga ketika ada perkataan sahabat apa Nabi, saya lupa, nanti ada riwayat yang lainnya. Kalau menjelang kiamat dan masih sempat,
Apa yang kamu kerjakan? Saya akan menanam pohon. Ya, sudah ini mau kiamat nih, tapi masih ada waktu. Apa yang kamu kerjakan? Menanam pohon. Ya, karena meskipun nanti ini ya tumbuhnya itu akan memberikan banyak manfaat. Gitu ya. Berikutnya hadis nomor 20 Ali Syurun anhu darinya dari sahabat Jabir juga ya, dari nomor 18 kan Jabir, seterusnya ke sini anhu itu berarti Jabir. Qala beliau berkata, arada Banu Salimah. Banu Salimah itu menghendaki ayam takilu, bahwasanya mereka itu pindah kurbal masjidah, dekat masjid. Jadi menghendaki pindah rumah dekat masjid. Fabalagha dzalika Rasulullah, maka sampailah kabar itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka beliau bersabda kepada mereka, yakni Bani Salimah, innahu qad balaghani, sesungguhnya telah sampai padaku anakum, bahwasanya kalian turiduna, kalian menghendaki antang takilu, bahwasanya kalian ingin pindah kurbal masjid, di dekat masjid. Faqulu, mereka berkata, na'am, ya benar ya Rasulullah, qad aradna dzalik, sungguh kami menghendaki yang seperti itu, ingin pindah dekat masjid. Faqala, maka bersabda Nabi, Bani Salimah, ini seruan munada gitu ya. Sebenarnya lengkapnya itu ya Bani Salimah, tapi kata ya-nya itu dihilangkan. Nah, ciri khas kata ya dihilangkan itu setelah Bani jadi belakangnya itu rofa, ya belakangnya itu mansub, ya mansub. Bani Salimata, wahai Bani Salimah, dia rokum, ya dia rokum itu maksudnya tinggallah kalian di tempat kalian atau di kampung kalian. Tuktab asarukum, akan dicatat, ya tuktab itu akan dicatat asarukum, bekas kaki kalian, bekas kaki yang berjalan ke masjid itu asarukum. Dia rokum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, wahai Bani Salimah, tuktab asarukum, akan dicatat bekas telapak kaki kalian. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, inna bikulli khutwah, sesungguhnya pada tiap-tiap khutwah, tiap-tiap langkah itu darajatan, ada satu derajat naik di hadapan Allah. Rawahu Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari aidan bimaknahu, dengan maknanya, min riwayati Anasin radhiyallahu anhu, dari riwayat Anas radhiyallahu anhu. Wa Banu Salimah itu dikasri lam, lamnya dikasroh, jadi Salimah, bukan Salamah, tapi Salimah. Qabilatun ma'rufatun, qabilah yang telah dikenal, minal ansor, dari kalangan ansor radhiyallahu anhu. Wa asaruhum, dan maksudnya asaru itu khutahum. Jadi asar itu maksudnya bekas apa? Bekas langkah kaki mereka. Jadi ini ada orang yang rumahnya, bukan orang, satu kabilah, ya, rumahnya jauh dari masjid, ya, terus wah ini kurang praktis, terlalu kejauhan gitu ya, dia pengen pindah dekat masjid, tapi didengar oleh Nabi lah, kalian mau pindah kenapa ya, biar dekat masjid. Wah kalau itu jangan, kamu tetap aja di kampung itu, karena pahala kalian jalan itu akan dicatat oleh Allah, akan menaikkan derajat. Nah itu fadilah bagi kita yang mungkin rumahnya ya, kalau yang dekat lantas dekat dikit ya gitu kan, ya sesuai dengan mujahazahnya, tetap akan ada fadilah yang lainnya. Contoh, dekat itu punya potensi datang lebih cepat misalnya, ini misal saja, artinya kita cari keutamaan yang lain. Kalau jauh lebih istimewa lagi, kalau jauh tapi datangnya juga lebih cepat, kalau itu lebih ini berarti dia berangkat sebelum waktu itu sudah siap-siap gitu ya. Nah di zaman para sahabat dulu, kebaikan itu jadi tolak ukur utama yang bisa menahan, yang memotivasi, termasuk pindah rumah itu selalu kebaikan. Ya, jadi bukan sekedar wah di sini dagangan lebih strategis apa enggak ya kalau pindah ke sini, bukan, urusannya bukan dunia,
Ya, kalau pindah milih tempat, ya, makanya ada istilah kalau ulama itu adjar qoblat dar. Ya. Jar itu qoblat dar. Jar itu apa? Jar itu artinya tetangga. Qoblat dar sebelum rumah. Jadi kalau mau menempati satu apa namanya rumah, perhatikan dulu tetangganya. Ya, kan sering orang tuh mau beli tanah mana? Daerah sono, kenapa? Ya, pertimbangannya apa biasanya? Murah. Itu masih murah itu pertama. Kedua apa? Deket tol. Wah, ya. Nggak macet apa. Padahal ketika sudah di sono, ternyata kiri kanan itu mabokan semua. Ya, kalau kita orang baik mesti ya bakal betah. Ya murah sih gitu. Kalau deket ini gini, tapi tiap kali pulang botol minuman, orang malam judi, main bola apa, sampai apa namanya, ya ada karu-karuan tetangganya ya. Nanti nyesel juga. Kalau orang baik ya, kalau orang nggak pedulian kan, wah penting tanahnya murah gitu ya. Makanya jar itu qoblat dar. Ya, tetangga itu sebelum rumah ini milih itu mesti lihat dulu. Orang-orang baik ini. Ya, tinggal ditanya, tanahnya berapa di sini? Ya, itu baru harga, baru ini dan lain sebagainya. Wah, nggak kebeli. Ya, coba nyari yang lain gitu ya. Tapi kalau rata-rata orang sekarang itu kan pindah mesti ujung-ujungnya urusannya dunia dulu gitu ya. Ya tadi itu lokasi strategis, harga murah dan lain sebagainya. Nah akhirnya ujung-ujungnya ada yang sudah ini oh, murah, ini tetangga, saya belum tahu tetangga. Ya pokoknya kelihatannya orang-orang baik, tapi yang penting murah ini. Belinya musim panas. Begitu Januari Februari hujan kelap semua, itu harganya langsung banjir ternyata gitu ya. Baru tahu waktu beli belum nggak ya masa banjir beli apa tahu di situ banjir. Nah itu hal-hal yang jadi pertimbangan gitu kan. Tetapi sekali lagi pertimbangan terbaik itu selalu tetangganya gimana. Nah kalau ini kan tetangganya sahabat semua, dekat masjid gitu ya. Apa namanya? Kalau dia dengan jauh dari masjid itu masih bisa istiqomah, ya dipertahankan. Dan Nabi memerintahkan ini karena tahu watak. Ya kalau wataknya orangnya ogah-ogahan ya nggak mungkin mau pindah dilarang gitu enggak. Ini orang-orang yang memang kabilah ini orang-orang yang rajin sehingga mau pindah dicegah jangan. Nanti pahalanya besar kok. Sayang gitu ya. Karena kerajinannya tidak berubah antara jauh dari masjid dan dekat dengan masjid tetap rajin gitu. Tapi kalau tipenya orangnya leletan, Nabi paham misalnya, wah ini suka ini dan sebagainya, mendekat ya udah pindah aja. Kamu suka lelet gitu ya, udah pindah aja masih didukung gitu ya. Itu Nabi gitu ya, sehingga apa namanya lihat potensinya kalau dengan cara itu lebih mudah melakukan kebaikan mesti Nabi dukung. Berikutnya Ar-Rabi wal Isrun 24. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil abdi. Sesungguhnya Allah SWT itu sungguh ridho anil abdi kepada seorang hamba an yakulal akala, bahwasanya dia makan makanan ya, fayahmadahu alaiha, maka dia memuji ya, mengucapkan hamdalah ya, fayahmadahu alaiha, dia memuji Allah atas makanan tersebut. Au yashroba, atau dia minum syarbata, satu minuman, fayahmadahu alaiha, maka dia memuji Allah atas minuman tersebut. Rawahu Muslim. Wal aklatu itu bifathil hamzah, dengan hamzah yang difathkan. Jadi ak bukan uk ya. Wahyal watu awil aswah ya. Jadi ini makanan mau sore, mau pagi, mau siang, mau apa, pokoknya sewaktu-waktu dia makan mengucapkan hamdalah itu Allah ridho. Nah ini hadis penting ya. Kenapa? Karena yang dicari dari Allah itu sebenarnya apa? Ridho. Ya, ridho Allah. Dan ternyata salah satu hal yang bisa mengundang ridho Allah itu bukan masalah ngaji sampai 1000 ayat, nggak begitu, ya hadisnya nggak begitu. Baca wirid sampai 5 jam, 10 jam, enggak. Ini urusannya masalah makan minum ini. Urusannya mudah, urusan makan minum.
yang membuat Allah apa? Ridho. Nah kan kalau kita bahas susah nyari ridho Allah itu susah. Karena yang penting kita beramal banyak, tapi belum tentu kalau Allah belum ridho ya gimana. Nah ternyata ini ada amalan mudah yang kalau kita kerjakan Allah jelas-jelas akan ridho. Ini apa? Makan, ya. Terus ketika makan dia memuji Allah. Ya, memuji Allah. Jadi tidak gerundel. Memuji Allah itu apa? Ya salah satunya dengan ucapan tentu saja. Tapi yang paling penting itu adalah hatinya. Ridho dengan apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Kemudian dari hati yang puas itu mengucapkan hamdalah. Termasuk juga minuman. Ya, termasuk juga minuman. Jadi mencari ridho Allah dari segelas air putih ini bisa. Ya karena di sini au yashroba syarbata fayah madahu alaiha. Ya, padahal ini innallaha layardo. Sesungguhnya Allah layardo, sungguh dia Allah ridho. Padahal bentuk ridho Allah itu apa? Bentuk ridho Allah apa? Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, gitu kan. Wahai neraka, engkau adalah wujud murkaku. Kemudian berfirman kepada surga, wahai surga, engkau itu adalah ridhoku. Artinya apa? Orang yang minum atau makan, kemudian memuji Allah, itu ibaratnya ya sudah surga orang itu. Ya, jadi nyari surga itu dengan makan dan minum, selama ketika makan dan minum itu ridho dengan pemberian Allah. Semudah itu. Makanya hadis ini kan kumpulan amalan-amalan yang menunjukkan amal-amal kebaikan walaupun kelihatannya sepele. Karena wah mencari ridho Allah, wah, berjuang sampai berat, mujahadah, melek malam apa aja, susah-susahnya. Jadi padahal ini sekedar dari makanan minuman harian, terus kita ridho dengan itu, terus memuji Allah itu saja sudah membuat Allah ridho. Ya, dan justru ada orang udah sholat, rajin, ibadah, malam sekian puluh, ada yang 100 rakaat, ngaji sekian ayat dan sebagainya, begitu makan minum pulang, ini makanan saya tuh udah rajin sholat, lauk gak berkembang-kembang, itu itu malah mengundang apa? Murka Allah. Ya, amalannya udah banyak, ngaji rajin ke masjid apa dihitung, terus tiba-tiba makan, ya Allah, saya itu nah, amalannya banyak begini-begini, lauk gini-gini aja nggak ada peningkatan, mending MBG gitu daripada ini gitu. Ya. Wah itu malah, wah udah nggak berguna. Ya tahajudnya ya apa? Karena dengan yang itu aja nggak ridho gimana? Dan itu banyak. Secara nggak sadar itu kita kayak semacam gerundel gitu, gara-gara kita tuh sudah banyak ibadah. Ya, bukan hanya makanan ya, kadang-kadang entah tempat tinggal, entah kebetulan tidur malam banyak nyamuk, saya ini hamba Allah begitu disiksa begini gitu. Saya udah rajin, itu orang kafir-kafir itu malah tidurnya nyaman, AC, gak ada nyamuk, rumahnya megah, saya ngerajin lah, itu malah dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Gimana Allah bisa ridho kepada dirinya? Itu bahaya itu, ya bahaya. Makanya kita apa namanya, kalau ada gini, ada tadi barusan saya dapat riwayat, saya belum cek riwayatnya tapi ini bagus banget. Imam Ahmad tuh pernah ketika sholat itu merasa kok saya harus pergi ke Basrah kalau nggak salah. Akhirnya beliau pergi ke Basrah sampai Kufah apa Basrah, salah satu kota di Persia, Kufah. Datang ke sana sampai di satu masjid dia tenang, wah udah hati saya tenang, karena dari rumah itu hatinya nggak tenang. Kok saya pengen segera ke kota Kufah, sampai di Kufah, sampai di masjid itu hatinya tenang, saking tenangnya itu ngantuk. Terus sama petugas masjidnya, sekarang marbot gitu ya, Imam Ahmad nggak dikenal di situ, diusir, sini nggak boleh tidur. Oh saya musafir, saya kamu nggak boleh tidur di sini gitu ya. Akhirnya diusir sampai di apa namanya keluar. Nah keluar dilempar masjid, dia tidur, diusir juga Imam Ahmad, kamu jangan di sini gitu.
Nggak boleh tiduran di sini gitu. Jadi disuruh sudah di masjid diusir, di luar diusir, akhirnya ada orang menerima ini, Syekh jangan ini, udah kita ke rumah saya aja. Sampai di rumah ini orang sederhana, penjual roti, bikin roti dihidangkan, terus akhirnya Imam Ahmad tuh melihat ngawasi sepanjang bikin roti itu lidahnya zikir terus, sampai akhirnya heran, Anda jualan roti udah lama? Udah. Anda puas ya? Udah 7 tahun saya. Penghasilannya puas saya dengan semua pemberian Allah saya puas. Tidak ada satu doa pun yang saya ucapkan kecuali makbul. Hanya satu yang belum. Apa? Gitu kan. Saya berdoa minta ketemu sama Imam Ahmad. Gitu kan. Satu berdoa bertahun-tahun. Ya, saya ingin ketemu Imam Ahmad. Saya ingin melihat wajah orang soleh Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad itu sampai, ini ternyata jawaban kenapa saya gelisah gitu ya, gelisah sampai ke masjid, itu masjid diusir-usir. Jadi Allah itu membuat skenario ya, dan skenario itu bagus banget, ketemu orang aja dipungut, ketemu terus saya tuh punya doanya belum makbul sampai sekarang, apa ingin ketemu lah saya Imam Ahmad gitu ya. Akhirnya baru makbul. Nah itulah makanya ketika ada seseorang itu ridho dengan keputusan Allah, kadang-kadang doa itu dipertemukan dengan cara yang artinya pada saatnya, dan itu dengan momen yang kan tiba-tiba ketemu nolong orang, ternyata ini Imam Ahmad, itu kan mesti wah ini banget gitu ya skenario nya gitu kan. Nah kadang-kadang seringkali Allah sedang ngatur ya kehendak kita, keinginan kita, doa-doa baik kita itu belum wujud itu karena sedang diatur agar nanti ketika ketemu itu dalam momen yang pas, yang paling bagus gitu. Itu seringkali begitu. Nah kita husnuzon aja gitu ya, sehingga tidak boleh kita gampang terus menyalahkan dan tidak ridho dengan semua keputusan Allah. Demikian, dan bermanfaat. Kita akhiri sekian, tertutup doa para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.